6 pagi. Anda menghabiskan sepanjang malam memastikan posisi pertama di Fortnite, ketika tiba-tiba, Tuan, Anda akan menemani kami. Tapi kejahatan apa yang Anda lakukan selain sekadar bermain video game? Di balik hobi yang tampaknya tidak berbahaya ini, tersembunyi masalah hukum serius yang bisa memiliki konsekuensi nyata. Untuk menghindari kunjungan tak terduga ke kantor polisi, lebih baik tidak mengikuti contoh berbagai cerita yang akan kami sampaikan hari ini. RuneScape, 6 tahun penjara karena sebuah penghinaan. Siapa yang tidak pernah kesal dalam game online? Berhenti mencuri, sialan. Tukang roti itu bajingan. Kamu akan membeli rotimu. Bilang selamat pagi, bajingan. Mungkin Anda pernah mendengar kasus ini. Seorang pria berusia 45 tahun mengancam seorang anak berusia 11 tahun, mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekolahnya dengan senjata untuk menghabisi dia dan seluruh keluarganya. Semua karena dia dipermalukan di Fortnite. Dia mengira dirinya adalah pemain profesional, tetapi kenyataannya seorang anak kecil yang membuatnya malu. Dia tidak ditahan, tetapi dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar $10.000 dan dilarang bermain dengan anak-anak. Dia bisa menganggap dirinya beruntung, karena kisah Josh Spillow memiliki akhir yang jauh lebih suram. Kita berada di tahun 2002 dalam game RuneScape, dan setelah semalaman bermain, Josh kehilangan kendali. Di chat game, dia mengancam akan mengambil nyawanya sendiri dan melakukan serangan di sebuah sekolah. Jelas, seorang troll. Tetapi polisi memutuskan untuk menanggapi serius dan turun tangan. Di Amerika Serikat ini bukan main-main. Dan coba tebak apa yang ditemukan di komputernya? Dokumen tentang pembuatan senjata. Video yang memuja remaja yang terlibat dalam penembakan di sekolah. Sebuah obsesi yang mengerikan. Satu poin yang akan sangat digunakan melawannya adalah fakta bahwa dia pernah memainkan game itu yang namanya tidak bisa saya sebutkan, tetapi dikenal sebagai Strike Diretto di YouTube. Sebuah game yang dilarang karena kontennya yang mengganggu. Hakim tidak akan menunjukkan belas kasihan. Josh dihukum 6 tahun penjara. Usianya baru 19 tahun. Ini berarti seluruh masa mudanya akan dihabiskan di balik jeruji. Semuanya karena sebuah pesan di chat dan sebuah game di komputernya. Banyak orang tentu saja bersimpati padanya, menganggap hukuman itu tidak adil. Ya, dia eksentrik, tetapi tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Setelah dibebaskan pada 6 Juni 2018, dia memutuskan untuk merekam video di YouTube untuk berterima kasih kepada para pendukungnya. Saya menghabiskan 6 tahun di neraka. Setiap hari, saya merasa dunia telah meninggalkan saya. Melihat dukungan kalian menunjukkan bahwa mungkin saya bukan orang yang buruk. Dia telah membuat pilihannya dan sekarang menghadapi konsekuensinya. Bisakah seseorang dihukum karena pencurian virtual? Apakah Anda percaya bahwa kejahatan virtual itu ada? Pasti Anda pernah mendengar tentang live streamer Sardoche, di mana dia diancam oleh seorang viewer yang menuntut beberapa euro untuk tidak melaporkannya. Saya sedang diekstorsi dalam Nah, itu contoh yang hampir naif, diperlakukan sebagai lelucon. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih serius. Kita berada di tahun 2007 dalam game RuneScape. Lagi. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun membanggakan di sekolah karena memiliki sebuah jimat dan helm langka. Dua teman sekolahnya yang berusia 16 tahun didorong oleh rasa iri memutuskan untuk pergi ke rumahnya dengan membawa pisau, memukulinya, dan bahkan mencekiknya agar dia bisa terhubung ke akunnya dan menyerahkan dua barang yang sangat diinginkan itu kepada mereka. Josh ini saya tidak tahu apa yang dia harapkan, tetapi korban melaporkan keluhan. Para pelaku akhirnya berhadapan dengan hakim dan alasan mereka cukup aneh. Tidak, tapi sebenarnya di game kami bermain sebagai kelas pencuri. Jadi kami hanya ingin melakukan role play, tahu? Ini cara memperpanjang permainan ke dunia nyata, seperti ya. Baiklah, dibebaskan, kalian boleh pergi. Mereka menerima 3 bulan penahanan di camp dengan tingkat keparahan yang lebih ringan. Kisah ini jauh dari sekadar anekdot. Hari ini, kisah ini menjadi landasan dalam hukum Belanda. Saya ingat saat itu tahun 2007, dan hampir tidak ada undang-undang yang mengatur dunia virtual.
Oleh karena itu diperlukan untuk memodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyelesaikan kasus ini. Misalnya, secara hukum, barang yang dicuri bukan milik pemain, tetapi milik perusahaan yang menciptakan game RuneScape. Jadi, apakah benar-benar terjadi pencurian? Menurut pengadilan, ia mungkin saja mencuri objek virtual. Kekosongan hukum ini akhirnya menciptakan situasi yang cukup aneh. Di Jepang misalnya, di game Lineage 2, seorang pemain menciptakan pasukan bot yang satu-satunya tujuan adalah menghilangkan pemain lain. Semuanya otomatis. Robot-robot itu bisa berkumpul dalam kelompok untuk menyerang satu pemain. Sebuah horda virtual yang tidak memberikan kesempatan kepada yang tidak waspada. Setelah dikalahkan, pelaku mengambil kembali peralatannya, pergi ke platform khusus, dan menjual kembali barang-barangnya dengan uang sungguhan. Kemang, polisi pun turun tangan. Ini bukan satu-satunya kasus semacam ini. Ada hukuman karena pencurian di Diablo 3, Prey, di Second Life, di League of Legends, dan bahkan di Abbott Hotel. $5.800 untuk perabotan virtual yang dicuri, ya. Karena mungkin Anda sudah melihat di video kami tentang aset virtual, tapi senjata langka di video game, ini bisa mewakili sejumlah besar uang, dan ketika nilai nyata terlibat, orang cenderung bertindak jauh lebih agresif. Di Cina, misalnya, dalam permainan Legend of Mir Q, seorang pemain meminjamkan pedang yang sangat langka dalam permainan kepada seorang teman. Karena merupakan item yang kuat, pedang itu bisa membantu temannya menyelesaikan beberapa misi dengan lebih cepat. Namun, temannya mengkhianatinya. Dia memutuskan untuk menjual pedang itu secara diam-diam di eBay seharga Mappers €20. Kemudian Q memutuskan untuk membawa kasus ini ke kantor polisi, tetapi hal itu tampaknya tidak masuk akal. Biasanya, Anda akan kesal, tetapi akhirnya menerima dengan berpikir, saya kehilangan seorang teman, tapi ini hanya permainan, bukan akhir dunia. Tapi tidak bagi Q yang memilih tindakan drastis dan memutuskan untuk mengambil keadilan ke tangannya sendiri. Di malam hari, dia pergi ke rumah temannya, masuk dengan diam-diam melalui jendela dan menikamnya saat dia tidur. Ini adalah balas dendam gamer pertama yang tercatat dalam sejarah. Anda mencuri pedang saya akan mencuri hidup Anda. Hanya saja, dalam kehidupan nyata, tidak ada cara untuk memulihkan kesehatan yang hilang. Temannya meninggal. Q dihukum penjara seumur hidup. Namun, hal ini tidak membawa penghiburan bagi orang tua korban yang menuntut hukuman yang lebih berat. Anak saya meninggal pada usia 26 tahun. Kami ingin Q membayar dengan nyawanya sendiri segera. Sementara itu, drama pasangan virtual dimulai dalam permainan Maple Story. Dua pemain Jepang bertemu dalam permainan dan menjalani hubungan jarak jauh yang memikat. Mereka bahkan menikah secara virtual. Semuanya berjalan lancar, sampai suatu hari wanita berusia 43 tahun itu mengetahui bahwa suaminya yang virtual meminta cerai dalam permainan tanpa memberitahunya. Marah, dia mengakses akun mantan suaminya dan menghapus karakternya. Dengan kata lain, dia membunuhnya secara virtual. Pria itu memutuskan untuk menghubungi polisi. Saya melaporkan pembunuhan avatar virtual saya. Dan bersamanya, lihatlah, wanita itu ditangkap, bisa menghadapi denda €3.000 dan hingga 5 tahun penjara. Bukan karena pembunuhan tentu saja, tetapi karena meretas komputer secara ilegal dan menghapus data elektronik. Namun, kisah cinta virtual yang berakhir buruk bisa menjadi lebih intens. Dalam permainan Second Life, dua pemain juga menjalani kisah cinta yang nyata. Kimberly tinggal di California, dan pacar virtualnya berada di seberang negara, di Delaware. Suatu hari, mereka memutuskan untuk bertemu secara langsung, tetapi chemistry itu tidak terjadi. Kembali ke permainan, pria itu ingin mengakhiri hubungan, tetapi Kimberly masih sangat jatuh cinta. Hari-hari berlalu, dan saat pria itu dalam perjalanan ke tempat kerja, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Kimberly ada di sana, di depan tempat kerjanya, memegang senjata. Sekarang kamu masuk ke mobil, mari kita jalani kisah cinta sialan kita.
Pria itu berhasil melarikan diri, tetapi membuat kesalahan besar. Dia tidak memberitahu polisi saat itu juga. Keputusan yang buruk. Saat dia tidak berada di rumah, Kimberly menyusup ke rumahnya dengan membawa pistol, taser, borgol, seekor anjing, dan selotip. Dia menunggunya di ruang tamu dengan niat untuk menculiknya. Ketika pria itu kembali dari kerja, dia dihadapkan pada pemandangan yang menakutkan. Sebuah penunjuk laser mencoba mengarahkan ke kepalanya. Dia melarikan diri dan akhirnya memanggil polisi yang tiba dalam mode operasi taktis. Kimberly siap untuk membunuh. Bukti bahwa dia benar-benar kehilangan akal. Anjing itu membuat terlalu banyak kebisingan, jadi dia memutuskan untuk menguncinya di bak mandi, membungkamnya dengan selotip. Foto tersenyum yang Anda lihat sejak awal adalah fotonya. Diambil selama penangkapan. Dia akan dihukum karena percobaan penculikan, perampokan, ancaman yang diperberat, dan penyiksaan hewan dengan harapan dia akan menghabiskan waktu yang lama di balik jeruji besi. Saya mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf. 15 tahun yang lalu, saya bermain Ragnarok Online. Saat itu, permainan ini memungkinkan pemain untuk menikah, tetapi tidak ada opsi untuk bercerai. Tujuan saya bermain adalah untuk maju cukup jauh, mendapatkan karisma, dan menemukan pasangan untuk menikah. Dan saya berhasil. Saya menemukan seorang wanita, membuat cincin, kami menikah di hadapan dua teman. Itu adalah momen yang spesial. Namun, tidak lama setelah itu, saya berhenti bermain, karena tujuan saya telah tercapai, dan akhirnya saya kehilangan minat untuk melanjutkan. Dan itu saja. Sampai hari ini, gadis itu masih menikah dengan saya di dalam permainan. Maaf, ya, menipu adalah kejahatan. Epic Games, pencipta Fortnite, mengajukan gugatan pada tahun 2017 terhadap seorang remaja berusia 14 tahun yang memposting video di YouTube yang mengajarkan cara curang dalam permainan. Perusahaan tersebut mengklaim pelanggaran hak cipta dan syarat penggunaan yang dapat mengakibatkan denda hingga $150.000. Pada akhirnya, situasi tersebut tidak berakhir baik bagi Epic Games karena syarat penggunaan tidak dapat diterapkan secara hukum kepada anak di bawah umur. Selain itu, dengan mencoba mengekspos penipu, perusahaan akhirnya mengungkapkan nama dan identitas seorang anak. Itu adalah tindakan yang dipertanyakan, yang seharusnya tidak terjadi. Kasus lain terjadi di GTA Online, di mana Take-Two menggugat pengembang perangkat lunak curang Elusive, yang memungkinkan tindakan absurd dalam permainan. Karena program tersebut merusak pengalaman pemain lain dan dijual seharga $30, perusahaan memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Pengembang perangkat lunak bajakan tersebut menjawab, "Baiklah, saya berhenti menjual, tetapi bisakah kalian menghentikan gugatannya? Tolong?" Take-Two setuju tetapi menuntut agar dia mengembalikan uangnya. Disitulah komplikasi dimulai. Dia berjanji untuk menyumbangkan semuanya ke sebuah lembaga, tetapi pada akhirnya itu tidak berhasil. Take-Two akan terus mengejar para pelanggar, dan individu tersebut didenda $150 dolar. Dengan pengadilan menilai bahwa dia menyebabkan kerugian sebesar $500.000. Ya, curang dalam video game bisa membawa Anda ke penjara. Dan tidak perlu menjual perangkat lunak atau membuat video di YouTube, terkadang cukup hanya dengan bermain. Itulah yang terjadi pada 3 pemain Jepang dalam game Sudden Attack, yang sangat terkenal karena curang sehingga dijuluki sebagai 3 God Players. Mereka mengembangkan perangkat lunak curang mereka sendiri untuk menjadi benar-benar tak terkalahkan dalam game. Dalam situasi seperti ini, solusinya biasanya sederhana. Perusahaan akan memblokir para pemain dan masalah selesai. Namun, tidak demikian dengan Sudden Attack. Para pemain ditangkap dan dihukum. Kasus ini menimbulkan banyak perhatian pada waktu itu karena ini adalah pertama kalinya hal-hal sampai ke titik ini dan ada kekhawatiran bahwa perusahaan video game lain akan mengikuti jalur yang sama. Logika di balik tindakan hukum ini jelas. Orang jujur membayar untuk bermain, dan dengan curang, Anda merusak pengalaman, menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Seolah-olah, setiap hari,
Anda masuk ke restoran untuk menghancurkan semuanya. Pada suatu saat, polisi akan turun tangan. Kesimpulannya, berhentilah curang dalam game online. Ketika bermain dilarang. Dalam video lama di saluran ini, kita melihat bahwa beberapa game ilegal di negara tertentu. Misalnya di Jerman, dilarang bermain Postal atau Wolfenstein. Tetapi tahukah Anda bahwa di Yunani, antara tahun 2002 dan 2011, bermain Game Boy bisa membawa Anda langsung ke penjara, denda 75.000 euro, dan 1 tahun di balik jeruji besi. Ini bukan lelucon ya. Partai Sosialis Yunani pada tahun 2002 memutuskan bahwa video game seperti kasino ilegal dan tidak baik untuk kesehatan moral masyarakat. Polisi menyerbu warung internet dengan paksa dan, pada sedikit tanda Counter-Strike atau bahkan permainan catur, semua orang ditahan, komputer disita, dan manajer akhirnya mendekam di penjara. Hukuman yang sama berlaku bagi siapapun yang bermain di rumah. Sungguh kegilaan total. Untungnya, pada tahun 2011, Uni Eropa mengakhiri lelucon ini, dan Undang-Undang 3037 dicabut. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pada tahun 2019, undang-undang seperti itu masih berlaku di beberapa bagian dunia? Di India, PUBG menjadi fenomena yang begitu luar biasa sehingga para politisi memutuskan, cukup sudah. Sekolah mulai kosong, produktivitas kerja menurun, dan di atas itu semua, itu adalah permainan yang penuh kekerasan. Larang ini, tolong. Hasilnya, di beberapa kota, polisi diperintahkan untuk berpatroli dan menangkap siapapun yang memegang ponsel secara horizontal. Setidaknya 30 orang berakhir di kantor polisi. Pokemon Go juga menciptakan beberapa situasi yang absurd. Seorang pria Prancis ketahuan berburu Pokemon di dalam pangkalan militer Indonesia yang berkeamanan tinggi. Di Rusia, seorang YouTuber Pokemon Go yang merekam dirinya bermain di dalam gereja dituduh melakukan penghinaan terhadap agama. Dia mengalami nasib buruk, 1 tahun penahanan, 3 tahun penjara, dan 160 jam kerja sosial. Sementara di New York, 3.000 orang yang dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak-anak dilarang bermain Pokemon Go sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak. Baru-baru ini, Animal Crossing di Switch yang dilarang di China, dan beberapa pemain secara aktif dikejar karena mempromosikan kemerdekaan Hong Kong dalam permainan. Ya, kita sudah sampai pada titik ini. Kasus terakhir, gamer dan penjahat sungguhan. Pemain ini terlihat imut, bukan? Ya, dia dihukum 116 tahun penjara. Dia adalah pemain CSGO profesional dengan lebih dari 100.000 pengikut di Instagram dan saluran Twitch yang cukup menawan. Kesalahannya adalah membuka toko virtual barang-barang palsu dan mengecewakan pelanggannya. Sesuatu yang mirip dengan kasus dropshipping yang sudah pernah didengar semua orang, tapi di Brasil, hal semacam ini tidak dianggap main-main. Jika mau, saya bisa menceritakan kisah-kisah lain tentang streamer atau juara video game yang akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tomoyuki, misalnya. Salah satu pemain DOA terbaik di dunia, kami semua mengira dia kaya dan sukses. Tapi sebenarnya dia menghidupi gaya hidupnya dengan mencuri dari nenek-nenek. Ratusan nenek-nenek. Ironisnya, pada hari dia ditangkap, sedang berlangsung turnamen besar DOA 6, di mana dia bisa memenangkan 100.000 euro. Kasus lain, yang jauh kurang lucu, adalah seorang streamer Call of Duty dan Fortnite yang memutuskan untuk menjahili pemain lain. Sebuah swatting yang melibatkan memanggil polisi dan melaporkan seseorang sebagai berbahaya. Beberapa orang menganggap seru melihat polisi menyerbu sebuah rumah secara langsung. Hanya saja, dalam situasi ini, polisi akhirnya menembak. Korban lelucon itu tewas, dan si lucu sekarang akan menghabiskan 20 tahun ke depan merenungkan kebodohannya. Tapi yang paling buruk adalah, pertama, yang memanggil polisi bukan si streamer, melainkan seorang kaki tangan yang mengambil alih kesalahan. Si streamer, di sisi lain, hanya mendapat 15 bulan penjara dan dilarang bermain video game selama beberapa tahun. Dan kedua, yang paling tragis, bukan pemain yang menjadi target lelucon itu yang tewas. Para swatter salah alamat. Korban
dalam hal ini adalah seorang kepala keluarga yang tidak bersalah, yang tidak ada hubungannya dengan ini, terutama karena saat itu sedang musim Natal. Selamat Natal? Boleh saya minta sepotong batang kayu? Sekarang saya tidak ingin video ini memberikan citra buruk tentang para gamer. Saat mempersiapkan diri untuk membahas tema ini, saya menemukan berbagai artikel media yang membawa judul seperti "Seorang gamer melakukan kejahatan" atau "Seorang gamer melakukan kesalahan". Namun, sebelum menjadi gamer, orang-orang ini adalah penjahat. Saat ini, hampir semua dari kita bermain video game. Penjara mungkin dipenuhi oleh individu-individu yang saat masih anak-anak, seperti kalian, bermain Pokemon. Sekarang, dalam video yang baru saja kalian tonton, menarik untuk melihat masalah hukum baru yang muncul. Misalnya, bagi banyak yang sedang menonton, memaki seseorang dalam game, anak menggunakan kode curang, mungkin terlihat seperti sesuatu yang biasa, normal, tidak berbahaya, tapi tidak. Kalian bisa berakhir di penjara, dan saya harap video ini membuat kalian berpikir. Karena, pada tahun 2020, memisahkan yang nyata dari yang virtual sudah tidak masuk akal. Tidak ada lagi perbedaan antara IRL dan IVL. Konsep gamer, konsep geek sudah berakhir. Kalian menjelajahi internet dengan cara yang sama seperti berjalan di jalanan. Hukumnya sama. Kalian tidak menyerang orang di jalan, jadi jangan menyerang mereka di Twitter. Saya tahu mungkin terdengar sangat boomer memberikan pelajaran seperti ini, tetapi pada hari ketika, jam 6 pagi, kalian hanya mengenakan celana dalam dan diborgol, saya harap kalian ingat video ini. Terima kasih kepada semua yang telah menemani saya, dan juga kepada editor dan penulis. Kalian bisa mengikuti kami di Twitter, di Trasheur, dan Instagram saya Trashneo. Saya belum masuk penjara, jadi manfaatkan kesempatan untuk mengunjungi saya. Ayo teman-teman, sampai jumpa!